Oke, kita ngomongin soal kecanduan. Biasanya kita langsung mikir ini tuh masalah utamanya. Tapi, gimana kalau selama ini kita salah lihat? Hari ini kita bakal bedah sebuah ide yang bener-bener revolusioner dari seorang ahli bernama Ryan Swaff. Idenya ini bisa ngebolak-balikin cara kita mandang soal kecanduan. Langsung aja nih, kita disuguhi kutipan yang provokatif banget. Kecanduan itu bukan masalahnya, kecanduan itu solusinya. Tunggu, kedengarannya aneh banget kan? Selama ini kan kita diajarin kalau kecanduan itu ya masalahnya. Tapi gimana kalau justru itu solusinya? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau emang kecanduan itu solusi, solusi buat apa dong? Masalah apa sebenarnya yang lagi coba dia selesaikan? Ini nih, inti dari obrolan kita kali ini. Oke, ini dia jawabannya. Seringnya kecanduan itu kayak mekanisme coping, semacam jalan keluar buat nyari kelegaan dari rasa nggak nyaman, rasa sakit, atau stres yang udah dalam banget. Anggap aja kayak plester buat luka batin yang nggak kelihatan. Jadi poin pentingnya tuh gini, awalnya kecanduan itu emang berfungsi sebagai solusi. Beneran loh, efektif banget buat ngilangin rasa sakit, tapi cuma buat sementara. Masalahnya, lama-kelamaan, solusi ini malah jadi masalah baru yang jauh lebih besar dan lebih ngerusak. Oke, sekarang kita coba sesuatu yang lebih praktis ya. Ada nih semacam alat tes sederhana dari Ryan Swaff buat kita ngecek sendiri hubungan kita sama sesuatu, entah itu zat atau kebiasaan. Sebut aja uji lakmus buat diri sendiri. Pertanyaannya simpel banget. Coba deh tanyain ini ke diri sendiri soal kebiasaan apapun. Entah itu kebiasaan ngopi tiap pagi, nge-scroll sosmed sampai malam, atau nonton serial non-stop. Apakah kamu yang pegang kendali, atau justru dia yang ngendaliin kamu? Coba jawab jujur ya. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Kalau kamu yang pegang kendali, artinya itu pilihan kamu, hidup kamu tetap seimbang. Tapi kalau dia yang ngendaliin kamu, itu udah bukan pilihan lagi. Rasanya kayak keharusan, kayak paksaan, dan ujung-ujungnya ngerusak keseimbangan hidup. Biar lebih gampang jawabnya, coba deh pakai beberapa pertanyaan ini. 1. Bisa nggak kamu stop total selama sebulan? 2. Pas kamu stop kepikiran terus nggak? 3. Kamu jadi males ngakuin hal lain nggak? Terus, apa kamu ngerasa kesepian atau nggak semangat? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa ngebantu kita bedain mana yang cuma sekedar hobi, mana yang udah jadi penopang. Oke, jadi kita udah sepakat ya, kecanduan itu solusi buat rasa sakit. Artinya, pemulihan yang sebenarnya itu bukan soal lari dari rasa sakit. Justru sebaliknya, ini soal membangun kemampuan buat menghadapi rasa sakit itu. Yuk, kita gali lebih dalam lagi. Dengerin deh kutipan ini. Yang sebenarnya saya lakuin itu ngebantu mereka belajar ngerasa nggak nyaman. Aneh lagi kan? Siapa sih yang mau belajar ngerasain hal nggak enak? Tapi percaya deh, ini inti dari pemulihan. Bukan lari, tapi belajar buat duduk bareng sama perasaan nggak enak itu. Nah, kemampuan ini namanya toleransi penderitaan. Ini tuh kayak vaksin buat ngelawan siklus kecanduan. Ini kekuatan super buat bisa ngerasain emosi yang berat, tanpa panik, tanpa harus buru-buru nyari solusi instan yang justru merusak. Dan hasilnya luar biasa. Saat kita berani buat ngerasain dalamnya rasa nggak nyaman, kita justru jadi lebih siap buat ngerasain tingginya kebahagiaan. Kita nggak bisa milih-milih emosi. Kalau kita matiin rasa sedih, rasa senang juga ikut tumpul. Terus gimana caranya ngebangun toleransi ini? Ada nih, satu latihan harian yang praktis banget, gratis, dan bisa dilakuin siapa aja buat ngelatih ketahanan emosional kita. Namanya, Prakiraan Cuaca Emosional. Yuk, kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, syukuri sesuatu, termasuk tantangan. Kedua, bikin rencana singkat hari ini. Ketiga, cek kondisi emosi kamu sekarang, lagi takut, kesel. Keempat, coba prediksi reaksi negatif apa yang mungkin muncul, misalnya gampang marah. Terakhir, tentuin perilaku positif yang mau kamu latih, misalnya sabar. Intinya bukan cuma biar ngerasa baik, tapi biar siap siaga. Kita ngelatih otak buat lebih bijak ngadepin hari. Oke, sebagai penutup ada sebuah metafora yang keren banget buat ngerangkum semua ini. Intinya, tujuan pemulihan itu bukan buat ngehindarin masalah, tapi buat ngebangun kekuatan dari dalam. Kedamaian itu bukan soal nemuin laut yang lebih tenang, tapi soal ngebangun perahu yang lebih baik. Kena banget kan? Hidup itu pasti ada aja badainya. Lautnya nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol ya, seberapa kuat perahu kita buat ngadepin ombaknya. Jadi intinya begini, fokusnya jangan ke apa yang kamu hindari, tapi ke apa yang kamu bangun.
Tiap kali kamu berhasil ngadepin rasa nggak nyaman tanpa kabur, itu sama aja kayak kamu nambahin satu papan ke perahumu, bikin perahunya makin kuat buat badai selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu. Hari ini, hal kecil apa yang bakal kamu lakuin buat berani ngadepin rasa nggak nyaman, buat bikin perahumu jadi sedikit lebih kuat?